Di zaman sekarang, kita sering melihat fenomena yang cukup menarik sekaligus membingungkan. Banyak orang sangat berhati dalam menjaga makanan, terutama menghindari babi karena dianggap haram. Namun di sisi lain masih melakukan perbuatan lain yang juga jelas dilarang. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap konsep halal dan haram dalam Islam dijalankan. Apakah pemahaman itu sudah menyeluruh? Atau masih terbatas pada hal-hal yang paling mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari? Pemahaman masyarakat tentang halal dan haram pada umumnya terbentuk sejak usia dini. Apa yang sering diajarkan dan diulang akan lebih mudah melekat dalam pikiran seseorang. Dalam banyak kasus, larangan terhadap babi disampaikan dengan sangat tegas dan jelas, sehingga menjadi salah satu hal yang paling diingat dalam proses pembelajaran awal. Seiring waktu, pemahaman ini berkembang menjadi semacam standar dasar dalam kehidupan. Banyak orang kemudian menjadikan tidak makan babi sebagai tolok ukur utama dalam menjaga nilai keagamaan. Hal ini membuat fokus menjadi lebih sempit karena hanya bertumpu pada satu aspek yang paling terlihat. Di sisi lain, larangan lain yang tidak diajarkan dengan penekanan yang sama menjadi kurang diperhatikan. Bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak tertanam sekuat larangan yang sering diulang sejak awal. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan dalam memahami nilai yang seharusnya dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa cara penyampaian memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir. Apa yang sering ditekankan akan dianggap paling penting, meskipun sebenarnya semua aspek memiliki peran yang sama dalam ajaran. Berbeda dengan makan babi yang jarang dilakukan, beberapa perbuatan seperti mabuk, berjudi, atau tindakan tidak jujur justru lebih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Karena sering terjadi, hal-hal ini perlahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ketika suatu perbuatan menjadi kebiasaan di lingkungan, maka tingkat kepekaan terhadap kesalahan tersebut akan menurun. Seseorang bisa saja mengetahui bahwa hal itu tidak benar, tetapi tidak lagi merasakannya sebagai sesuatu yang harus dihindari secara serius. Inilah yang menyebabkan munculnya standar yang berbeda. Makan babi tetap dianggap pelanggaran besar, sementara perbuatan lain yang juga dilarang justru dipandang lebih ringan karena sudah dinormalisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan, bukan sepenuhnya oleh nilai yang sebenarnya. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena perbedaan tingkat kesulitan dalam menjauhi suatu larangan. Tidak makan babi adalah hal yang relatif mudah dilakukan karena tidak banyak berkaitan dengan kepentingan sehari-hari. Sebaliknya, menjauhi perbuatan seperti korupsi, kecurangan, atau kebiasaan buruk lainnya seringkali berkaitan dengan keuntungan, tekanan hidup, atau kebutuhan tertentu. Hal ini membuat sebagian orang lebih sulit untuk meninggalkannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia cenderung memilih untuk menjaga hal yang paling mudah dan mengabaikan hal yang lebih sulit. Pilihan ini sering terjadi tanpa disadari dan akhirnya menjadi kebiasaan. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan dalam menjalankan nilai. Yang mudah dijaga menjadi prioritas, sementara yang menantang justru diabaikan. Ketika sebagian larangan dianggap wajar untuk dilanggar, maka dampaknya tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada lingkungan. Seseorang bisa merasa telah menjalankan ajaran dengan baik, padahal masih banyak hal yang belum diperbaiki. Dalam kehidupan sosial, normalisasi terhadap perbuatan seperti ketidakjujuran atau penyalahgunaan amanah dapat merusak kepercayaan antar individu. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan kestabilan masyarakat. Selain itu, cara pandang yang tidak seimbang dapat mengaburkan batas antara yang benar dan salah. Standar moral menjadi bergantung pada kebiasaan, bukan pada nilai yang seharusnya dijadikan pedoman. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka nilai-nilai yang seharusnya dijaga bisa semakin melemah dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep halal dan haram. Tidak hanya berfokus pada satu jenis larangan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Setiap larangan memiliki alasan dan dampak masing-masing. Tidak ada yang lebih ringan hanya karena sering dilakukan, dan tidak ada yang lebih berat hanya karena lebih dikenal. Semua memiliki tempat dalam membentuk keseimbangan nilai. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mulai melihat bahwa menjaga prinsip bukan hanya soal menghindari satu hal, tetapi tentang konsistensi dalam menjalani seluruh aspek kehidupan. Pemahaman yang menyeluruh ini diharapkan dapat membantu membangun kesadaran yang lebih seimbang. Sehingga nilai yang diyakini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pemahaman yang tidak utuh dapat mengarah pada cara pandang yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penting untuk melihat ajaran secara menyeluruh tanpa membedakan mana yang dianggap besar atau kecil berdasarkan kebiasaan. Dengan cara ini, diharapkan setiap individu dapat menjalankan nilai yang diyakini secara lebih konsisten dan selaras dalam kehidupan sehari-hari.